Artis merchandise merupakan sebuah percampuran unik antara seni dan craft yang dikomersialisasikan melalui budaya massa. Melalui artis merchandise, kita mampu melihat kaburnya batasan antara craftsmanship dengan kreativitas seni, di mana hal itu membawa kita pada cara baru dalam melihat dunia seni rupa saat ini. Gejala artis merchandise sendiri sebenarnya baru dimulai sejak awal tahun 2000-an. Artis merchandise dianggap sebagai solusi bagi seniman untuk mencari pendapatan lain di luar karya. Setahu saya dulu tuh seniman tidak membuat merchandise. Seniman itu kalau misalnya saya gitu kalau mau dulu kalau belum bisa menjual karya saya bekerja misalnya membuat ilustrasi gitu. Gejala artis merchandise saya kira muncul di awal 2000-an ya. Awalnya dari gagasan untuk memperkenalkan karya kalian dulu kepada generasi kolektor baru yang mungkin tidak bisa membeli karya mahal, tapi membeli karya yang lebih murah. Tapi saya kira itu menjadi semacam tren juga di seluruh dunia, terutama seniman-seniman pop atau street art yang kemudian mereka tidak menjual karyanya karena street art ya. Kemudian mereka membuat kaos, mereka membuat gantungan kunci dan lain sebagainya supaya kemudian mereka bisa survive, katakanlah begitu. Tapi konsep merchandise sendiri saya kira menarik karena seniman tetap bekerja dengan medianya, dengan kemampuan artistiknya. Mereka yang hanya membuat karya dengan produk berbeda tapi tetap ada benang merah dengan karya utama mereka. Motif ekonomi di dalam artis merchandise merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Tidak hanya di dalam dunia seni rupa, di dunia seni pertunjukan yang jauh dari hingar-bingar pasar, artis merchandise justru menjadi solusi efektif untuk menunjang kehidupan berkesenian para senimannya. Seperti yang dilakukan oleh Peppermoon Puppet Theater, sebuah teater boneka yang saat ini sangat dikenal di dunia pertunjukan internasional. Sudah sejak lama artis merchandise tidak hanya berhenti sekedar sebagai potongan peristiwa pementasan, tapi lebih dari itu, penjualan merchandise mampu mensupport aktivitas berkesenian mereka. Sejak kapan sih Peppermoon mulai membuat artis merchandise? Kalau mulai bikinnya sejak tahun 2010 sih. 2010. 2010 semenjak bukan karya pertama ya, karya kesekian Peppermoon. Kebetulan dia yang menjadi salah satu karakternya. Nama pertunjukannya Muatirika. Semenjak itu kita mulai bikin. Terus apa tujuannya membuat artis merchandise itu sendiri? Pertama tetap ini ya, ekonomi ya. Maksudku itu jadi support system yang lumayan untuk operasional perusahaan ini. Jadi kita waktu itu belajarnya pas di New York gitu ya. Maksudnya kita di New York nonton Lion King. Pas kita datang pertama itu orang nggak ada yang datang ke booth-nya sama sekali, nggak ada yang lihat karena mahal-mahal. Terus kita nonton itu tuh, kan intermezzo 15 menitan ya. Itu orang langsung menghambur keluar. Jadi benar-benar mereka pengen membawa pulang memori mereka atas peristiwa yang mereka tonton saat itu. Jadi karena ini pertunjukan, kita kan tidak menjual bonekanya, yang kita sajikan peristiwanya. Jadi mereka pengen membawa pulang memorinya itu. Ada dua jenis penjualan biasanya kalau merchandise di Peppermoon. Jadi ada yang dia berbasis memang kayak kita kenapa bikin sudut toko ini karena memang ya kalau ada orang yang berkunjung dia bisa melihat apa ya kita bikin apa aja. Kedua di online. Nah yang paling seru kalau pas pertunjukan. Jadi ada 3 sebenarnya. Iya ada 3 ya. Ada 3 metode penjualan. Yang pas pertunjukan itu bener-bener apapun yang ada di booth itu orang pengen bawa pasti. Dan pasti habis, selalu habis. Iya, fluid itu sampai langsung orang semuanya pengen fluidnya padahal itu fluid ya cuman fluid mbak, plastik itu. Tapi mereka pengen membawa memori suara dan bentuknya yang di kalungnya si bonekanya. Kebanyakan yang menyukai itu orang-orang dewasa atau justru anak-anak? Dewasa sih. Dewasa. Kalau bagi kalian posisi artis merchandise itu seperti apa? Apakah sebagai produk yang eksklusif atau produk yang massal?
Dia semacam extended karya sebenarnya. Jadi kita tidak pernah membedakan perlakuan kita membuat karya dan membuat merchandise karena menurut kami itu nilainya sama. Tapi kalau ada pertanyaan kayak misalnya kadang-kadang kan juga ada banyak merchandise yang diproduksi secara massal ya gitu. Kita biasanya membagi. Jadi memang kita ada produk merchandise yang kita bikin sengaja eksklusif dan berseri, tapi juga ada yang ya udah itu memang repeat lagi gitu. Misalnya habis kita bikin lagi, kita produce lagi gitu. Karena kayak beberapa kayak box set misalnya gitu, memang itu one of a kind gitu. Jadi kita punya ada satu box set dari satu pertunjukan judulnya Secangkir Kopi dari Playa. Dia mulai dari DVD, ada notebooknya, terus kita bikin kita kasih satu vintage cup gitu di dalam. Nah vintage cup itu kan nggak mungkin didapat lagi dengan bentuk dan warna yang sama misalnya gitu. Nah itu kemudian jadi one of a kind merchandise gitu. Karya yang ada di sini, merchandise yang ada di sini, ini dari pertunjukan terakhir Peppermoon, judulnya Surat ke Langit. Ada 3 karakter utama, sebenarnya ada 4 sih, yang satu anjing, tapi kita belum bikin merchandise-nya. Jadi 3 karakter itu kita bikin mulai dari ini art print. Jadi Iwan gambar pakai watercolor, pakai cat air, terus kita scan, terus kita print untuk bisa dikoleksi sama orang. Kalau yang ini terus kita bikin juga sablon kaosnya gitu. Ini salah satu karakternya. Jadi namanya ini, Have. Namanya? Have. Hai Have. Starnya nama Mengsol gitu. Ini dia gitu. Kita juga menjual produk pementasan kita lewat DVD, cuman kalau DVD doang kan biasanya di copy bisa tuh. Iya, betul. Terus kita membuatnya agak spesial dengan pop up. Tapi ini juga kita jual dalam bentuk set. Box set. Jadi kalau tadi aku sempat cerita tentang satu pertunjukan yang judulnya Kopi dari Playa, Secangkir Kopi dari Playa. Ini ada DVD-nya. Terus kita kasih dia satu koper kayak gini, koper isinya lawas apa aja gitu. Isinya ada DVD, ada postcard, cangkir lawasan, sendok lawasan. Sendoknya. Oke, karena judulnya kopi ya, ada kopinya ya. Gitu. Iya, lucu juga dikasih kopi beneran. lucu. Artis merchandise tidak lagi hanya sebuah produk, namun ia menjadi potret mata rantai ekonomi kota yang adaptif terhadap perubahan. Sebagai sebuah produk seni, artis merchandise terbukti mampu menjadi simbol seni yang ramah terhadap semua kalangan. Saya Vika Aditya undur diri, sampai jumpa di Artline.